Terima kasih untuk teman-teman semua telah bersedia menjadi audien dalam kegiatan RTL atau rencana tindak lanjut dari kegiatan program PKG yang saya laksanakan. Insya Allah ini juga bisa digunakan rencana jangka panjang juga, karena ini termasuk produk untuk seperti yang sudah sampaikan kemarin pentingnya untuk walaupun guru mapel yang lain diusahakan juga membuat produk, dan insya Allah ini bisa juga untuk dibuat produk yang ada hubungannya dengan P5 juga ya. Langsung saja saya mulai ya. Untuk RTL atau rencana tindak lanjut yang saya ambil yang bekerja sama dengan Kombel atau komunitas belajar yang ada di SD Al-Khair, saya mengambil judul yaitu Al-Khair Be Healthy, Be Smart ya. Yang bertujuan atau saya punya pengharapan untuk ke depan insya Allah anak-anak kita bisa menjadi lebih sehat lagi. Dengan anak menjadi lebih sehat, menerima pembelajaran bisa lebih maksimal sehingga untuk meningkatkan dari prestasi anak-anak tersebut. Latar belakang ya. Kesehatan dan kebugaran jasmani merupakan aspek yang penting dalam kehidupan siswa untuk mencapai prestasi akademik dan kesejahteraan. Seperti tadi yang sudah saya katakan, untuk mencapai prestasi akademik yang memuaskan harus didukung dengan kondisi fisik atau kesehatan yang mumpuni juga. Karena pada saat kondisi fisik atau badan itu kebugaran jasmaninya kurang maksimal, itu akan membuat prestasi dari peserta atau anak didik kita juga akan menjadi kurang maksimal. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya latihan fisik atau latihan kebugaran jasmani dan nutrisi yang tepat di kalangan siswa. Nah, ini saya mengangkat karena sekarang ya, apalagi anak-anak sekarang, untuk pola makannya kadang istilahnya apa ya, ngawur ya. Apa-apa kadang dimakan sembarangan. Nah, tidak melihat itu ada faedahnya atau berguna bagi tubuhnya, enggak, tapi mungkin hanya ikut-ikutan temannya atau kalangan tren yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu komunitas sekolah sebagai tempat yang strategis untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Insya Allah seperti yang sudah ada di Al-Khair ya, di sekolah kita, alhamdulillah untuk membudayakan hidup sehat sudah berjalan dengan baik, dan kita harapkan kegiatan ini akan terus berlanjut. Selanjutnya tujuan program yang saya ambil ini adalah merancang dan melaksanakan program kebugaran jasmani yang mempromosikan gaya hidup sehat. Saya berusaha pengen anak-anak itu mempunyai gaya hidup yang lebih sehat lagi. Apalagi karena di kalangan anak didik kita itu kebanyakan jarang sekali yang namanya terkena sinar matahari. Nah, gitu ya. Karena dari rumah fasilitas kebanyakan sudah AC, berangkat ke sekolah menggunakan mobil juga AC, kembali lagi di kelas terkena AC lagi. Nah, salah satunya seperti itu. Maaf, bukan dulu ya. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, khususnya kebugaran jasmani untuk peserta didik kita. Selanjutnya yaitu bekerja sama dengan komunitas sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebugaran jasmani.
Tujuan program yang selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Nah, tujuan yang ketiga, bekerja sama dengan komunitas tadi, diusahakan yang menerima program ini tidak serta-merta hanya pada peserta didik kita, akan tetapi bisa digunakan untuk seluruh warga masyarakat lingkungan sekolah, terutama murid atau peserta didik, guru, dan tenaga yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi, karena nanti ada tugas yang membuat seperti PPT atau video yang membuat anak-anak untuk belajar berkomunikasi menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah capaian dan langkah-langkah tujuan, langkah-langkah untuk tiap tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan program kebugaran jasmani. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, penelitian tentang kebugaran jasmani dan nutrisi. Nutrisi di sini adalah asupan makanan yang teman-teman konsumsi. Yang kedua, pembuatan jadwal kebugaran jasmani dan panduan nutrisi. Yang ketiga, implementasi program latihan di sekolah. Hasil yang diharapkan di sini adalah siswa bisa mengikuti program kebugaran jasmani secara rutin, ya, yang sudah kita laksanakan seperti jalan sehat atau senam SKJ. Nah, kalau sudah berjalan, insya Allah akan lebih dirutinkan lagi. Dilanjutkan dengan peningkatan kebugaran jasmani. Jadi tingkat kebugaran dari peserta didik kita diusahakan bisa lebih meningkat lagi. Yang kedua, tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Di sini langkah-langkahnya adalah peserta didik atau siswa disuruh mengumpulkan informasi, bisa melalui buku, artikel, atau dengan wawancara. Wawancara ini bisa dilakukan dengan siapa? Bisa dengan guru, bisa dengan orang tua, bisa dengan tenaga ahli. Tenaga ahli yang di sini yang bisa diwawancarai adalah sewaktu mungkin ada guest teacher, ya, dari orang tua yang berprofesi mungkin dokter atau perawat. Nah, itu di waktu itu bisa digunakan untuk sekaligus melakukan wawancara. Selanjutnya adalah diskusi dengan guru IPAS atau guru PJK. Nah, di sini siswa juga bisa berperan aktif bertanya ke guru PJK atau guru IPAS. Kalau guru IPAS berarti wali kelas ya. Supaya karena hubungannya dengan kebugaran jasmani, mungkin ada yang ditanyakan, yang anak perempuan mungkin menanyakan tentang istilahnya kewanitaan. Nah, mungkin kalau ditanyakan ke guru yang lain jenis mungkin kurang pas atau mungkin tidak nyaman. Nah, itu bisa ke yang ke guru perempuan. Sehingga hasil yang diharapkan adalah pemahaman tentang anatomi tubuh dan filosofi tubuh, fisiologi tubuh menjadi lebih baik lagi. Oh, ternyata ini toh batasannya yang harus aku tutupi atau aku jaga. Nah, apalagi kita agama Islam, ya, istilahnya menjaga aurat. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor kebugaran jasmani. Tujuan yang ketiga adalah bekerja sama dengan komunitas sekolah. Langkah-langkahnya adalah bisa membuat materi edukatif seperti poster, brosur, ataupun video. Nah, di sini nanti hasilnya bisa
digunakan untuk pameran pelaksanaan kegiatan P5. Nah, itu bisa berkesinambungan dengan program yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah pelaksanaan pameran dan kampanye kebugaran di sekolah. Nah, pelaksanaan pameran dan kampanye ini mungkin kalau selama ini di sekolah kita belum bisa terlaksana ya, karena biasanya ini dilaksanakan untuk kelas yang levelnya lebih atas. Tapi bukannya tidak mungkin sekolah kita mungkin bisa melaksanakan pameran atau kampanye kebugaran di sekolah mungkin yang cakupannya mungkin hanya baru 1 gugus, nah, baru beberapa sekolah seperti itu. Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan kesadaran seluruh komunitas sekolah tentang pentingnya kebugaran jasmani. Selanjutnya, partisipasi aktif dari siswa dan guru dalam melaksanakan kampanye tersebut, yaitu kampanye untuk hidup lebih sehat. Selanjutnya, tujuan yang keempat adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah pembuatan kelompok kerja atau pembagian tugas, sesi umpan balik, dan diskusi kelompok. Hasil yang diharapkan, siswa mampu bekerja sama dalam tim yang solid dan efektif ya. Karena membutuhkan kerjasama yang bagus di sini, harus bisa membuat video, membuat poster. Biasanya anak-anak sekarang lebih sering menggunakan Canva, ya, seperti itu. Keterampilan komunikasi menjadi meningkat, nah, karena nanti diusahakan dari hasil yang diproduksi oleh peserta didik bisa dipresentasikan paling tidak di depan teman-temannya, atau mungkin nanti di akhir tahun pelajaran biasanya ada gelar karya, pensi. Nah, itu kalau ada dipamerkan, mungkin ada pengunjung yang datang menanyakan maksudnya seperti apa, di situ peserta didik bisa memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya. Struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar. Nah, struktur programnya di sini terdiri dari pembentukan kelompok kerja yang ini difokuskan untuk kelas atas ya. Mungkin karena untuk kelas 1 sampai kelas 4 masih terlalu berat, makanya tujuan saya membuat RTL ini saya fokuskan di kelas 5 dan kelas 6. Untuk pembimbingnya sendiri bisa guru PJOK untuk masalah kesehatan, tentang anatomi tubuh, guru IPAS ya, tambahan untuk sewaktu pelajaran pendidikan alam ya, ilmu pendidikan pengetahuan alam ya, yang berhubungan dengan tubuh ya. Lalu guru TIK, di sini guru TIK berperan sebagai guru yang nanti bisa untuk memberikan masukan ya untuk masalah gambar seperti video ataupun dari poster. Kegiatan pertama adalah merancang produk dan mengidentifikasi dan pengembangan produk dari kampanye tersebut. Yang selanjutnya terakhir nanti diadakan evaluasi. Mitra dalam komunitas belajar di sini ada guru. Guru di sini tidak hanya guru kelas 5 maupun kelas 6, akan tetapi semua guru yang ada di sekolah dan pimpinan sekolah yaitu kepala sekolah, yaitu untuk memberikan bimbingan dan dukungan. Mitra selanjutnya adalah orang tua, memberikan dukungan support kepada anak-anak dalam mengikuti program tersebut. Di sini yang terakhir adalah ada tenaga ahli ya. Tenaga ahli di sini bisa berperan memberikan wawasan dan informasi tentang kebugaran jasmani. Bisa dilakukan sewaktu
ada kegiatan screening dari entah itu dari puskesmas atau dari rumah sakit PKU yang sudah kita menjalin kerjasama sama. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah fasilitas olahraga, laboratorium, dan akses internet. Selanjutnya sumber daya manusianya yang di sini seperti tadi adalah mitra seperti guru, PJOK, IKAS, dan BK. Ditambah lagi dengan komitmen sekolah, yaitu dukungan penuh dari manajemen sekolah untuk keberhasilan dalam proyek rencana tindak lanjut jangka panjang. Rencana evaluasi setelah nanti program tersebut bisa terlaksana, bagaimanapun akan tetap kita lakukan evaluasi supaya kegiatan tersebut bisa menjadi kegiatan yang berkelanjutan, ya, karena budaya hidup sehat itu sangat baik untuk kita semua. Salah satunya adalah melakukan evaluasi formatif, dilakukan selama pelaksanaan proyek dengan memberikan umpan balik dan perbaikan. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi sumatif, dilakukan pada akhir proyek untuk menilai pencapaian hasilnya. Selanjutnya kita lakukan metode evaluasi. Evaluasi ini bisa dengan melakukan observasi langsung, bisa dengan kuesioner dan survei, bisa juga melakukan refleksi, ya, refleksi antar siswa, refleksi siswa dengan guru, maupun diskusi kelompok. Nah, semua rencana tindak lanjut ini tidak akan mengalami suatu keberhasilan. Di sini pasti akan ada kendala, ya, karena biasanya rencana seperti ini dilakukan di kelas atas, SMP, SMA. Nah, ini kita mencoba mengembangkan di sekolah dasar, khususnya di kelas 5 dan kelas 6. Nah, kemungkinan tantangan yang akan muncul adalah keterbatasan waktu, ya. Apalagi di sekolah kita menggunakan sistem full day, ya. Yang kedua, partisipasi siswa. Nah, misalkan nih, karena namanya juga anak, kita tidak boleh serta-merta melaksanakan, ayo harus ikut. Sebenarnya ini diharapkan dari kesadaran dari peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah koordinasi tim. Nah, koordinasi tim di sini bisa dari tim guru sendiri maupun tim dari peserta didik antar kelompok. Nah, tapi kita berusaha untuk sebaik mungkin, paling tidak untuk mencoba kegiatan rencana tindak lanjut ini, walaupun tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat, ini biasanya bisa dilakukan dalam jangka yang cukup lama, tidak waktu hanya 1 bulan atau 2 bulan, mungkin bisa terlaksana sampai membutuhkan waktu hingga 1 semester, karena banyaknya kendala atau tantangan. Demikian tadi pemaparan dari rancangan tindak lanjut dari saya yang insya Allah akan saya lakukan, khususnya untuk tugas PKD yang saya laksanakan, dan insya Allah juga bisa menjadi salah satu program jangka panjang untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang ada di sekolah. Sekian, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.